Peperangan Yahudi dan Roma setidaknya terjadi 3 kali dalam sejarah. Kita akan membahas satu persatu perang tersebut. Perang Yahudi-Roma pertama terjadi sekitar tahun 66 sampai 73 Masehi. Seperti kita ketahui, Roma sudah menaklukkan daerah Yudea, tempat orang Yahudi tinggal pada tahun 63 sebelum Masehi. Namun pada tahun 66 Masehi, konflik meningkat ketika orang Yahudi melakukan serangkaian pemberontakan terhadap Kekaisaran Romawi. Ada beberapa penyebab kemarahan orang Yahudi kepada Romawi sehingga mereka ingin memberontak. Praktek Helenisme yang dipaksakan Romawi terhadap penduduk Yahudi. Helenisme berasal dari bahasa Yunani kuno, Helenisein, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme adalah praktik budaya kehidupan sehari-hari seperti berbicara, berkelakuan, dan hidup sama seperti orang Yunani. Tentu saja pemaksaan budaya ini sukar diterima oleh orang Yahudi karena mereka mempunyai sejarah budaya yang panjang yang harus mereka junjung tinggi. Selain budaya Yunani tersebut, Romawi juga menginginkan asimilasi budaya Yahudi dengan Romawi. Ini membuat orang Yahudi merasa agama dan budayanya sangat terancam. Penyebab lain mengapa orang Yahudi memberontak adalah bangsa Romawi mengenakan pajak yang tinggi kepada penduduk Yahudi, dan orang Yahudi sering sekali mengalami penyiksaan-penyiksaan berat oleh orang Romawi. Tahun 66 Masehi ketika Kaisar Roma dipimpin oleh Kaisar Nero, pemberontakan besar terjadi. Orang Yahudi melakukan protes anti pajak dan menyerang orang-orang Romawi. Gubernur Romawi, Gessius Florus, seorang yang anti penduduk Yudea dan Yahudi, membalasnya dengan menjarah bait suci kedua dan mengklaim uang itu untuk kaisar. Pada hari berikutnya, serdadu Romawi menyerang kota dan menangkap tokoh-tokoh senior Yahudi. Ini memicu kemarahan yang lebih luas di antara orang-orang Yahudi. Mereka melakukan serangan balasan kepada tentara Romawi di Yudea. Raja wilayah Yehuda, bentukan Romawi yakni Herodes Agrippa, melarikan diri dari Yerusalem bersama pejabat lainnya. Karena pemberontakan semakin tidak terkendali, Roma lalu mengutus seorang jenderal Roma yang menjadi gubernur di daerah Suria bernama Caestius Gallus. Dia membawa tentara Suria berdasarkan Legiun 12 Fulminata yang diperkuat oleh pasukan tambahan untuk memulihkan ketertiban dan memadamkan pemberontakan. Namun demikian, Legiun Suria disergap dan dikalahkan oleh pemberontak Yahudi dalam pertempuran Bet Horon dengan 6.000 Romawi dibantai. Caestius Gallus akhirnya pulang ke Suria dan meninggal setahun kemudian pada tahun 67 Masehi. Pemerintahan sementara Yudea di Yerusalem dipimpin oleh mantan imam besar Ananus ben Ananus, Yosef ben Gurion, dan Yosua ben Gamla. Lalu Yosef ben Matithayu atau yang disebut Yosefus ditunjuk sebagai komandan pemberontak di Galilea, dan Eliezer ben Hanania sebagai komandan di Edom. Kekalahan ini membuat Kaisar Nero semakin murka sehingga pertikaian Romawi Yahudi semakin meruncing. Sementara itu dalam kubu internal Romawi sendiri juga terjadi konflik tajam yang mengakibatkan Kaisar Nero akhirnya melakukan bunuh diri pada tahun 68 Masehi. Konflik internal dalam kubu Romawi tersebut akhirnya dimenangkan oleh Jenderal Vespasianus yang menjadikannya sebagai Kaisar Roma. Jenderal Vespasianus mengembalikan kestabilan Romawi yang sudah hilang sebelumnya. Kepercayaan masyarakat menjadi bertambah kepadanya. Dia juga mengutus anaknya Jenderal Titus untuk meredam pemberontakan Yahudi di Yerusalem. Jenderal Titus inilah yang akhirnya memimpin pasukan Roma pada tahun 70 Masehi yang mengepung Yerusalem dan menghancurkan bait suci kedua. Bait suci kedua dihancurkan dan perkakasnya yang berharga dijarah.
orang Yahudi akhirnya melarikan diri dan berpencar ke berbagai penjuru dunia. Produced by Mesbah Keluarga.